Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang turunan, ya. Nah, jadi kita akan mulai beranjak dari limit, ya. Kita kemarin sudah menyelesaikan pembahasan kita mengenai limit, dan sekarang kita akan mulai beranjak ke turunan. Nah, ini adalah istilahnya level selanjutnya daripada limit. Jadi, kalau misalkan belum mengerti tentang limit, mohon untuk ulangi terlebih dahulu materi tentang limit, karena turunan ini akan sangat berkaitan dengan limit. Dan sebetulnya turunan adalah aplikasi dari limit. Jadi mohon untuk diulang-ulang lagi, kalau misalkan masih belum mengerti tentang limit, bisa diulang lagi materi tentang limit. Sekarang kita masuk ke materi tentang turunan. Atau kalau dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai derivative. Ya, turunan, ya. Jadi apa yang disebut dengan turunan? Kita mulai dari definisi, ya. Kita mulai dari definisi. Apa itu turunan? Kalau misalkan kita cari gitu ya. Jadi turunan ini adalah suatu cara gitu. Ya, kalau kita lihat sini. Nah, kalau kita ambil turunan itu adalah cara untuk mengukur sensitivitas perubahan suatu fungsi gitu terhadap perubahan pada nilai variabelnya. Sebagai contoh, turunan dari posisi sebuah benda bergerak terhadap waktu mengukur apa? Didapatkannya apa? Kecepatan dari suatu benda. Jadi kalau misalkan kita mengukur turunan dari suatu fungsi posisi suatu benda, maka kita akan mendapatkan kecepatan dari suatu benda. Nah, ini mungkin agak sulit untuk mengerti definisi ini ya, tapi kita akan coba untuk mengeksplorasi dari masalah-masalah yang berkaitan dengan turunan. Nah, itu tadi yang akan saya bahas yang pertama adalah itu, yaitu mengenai mengenai posisi sebuah benda kalau diturunkan kita akan mendapatkan kecepatan dari suatu benda. Nah, ini sebetulnya sudah pernah saya bahas sekilas di limit ya. Cuman mungkin akan lebih nyambung kalau kita bahas di turunan. Saya akan bahas lagi makanya nih ya. Jadi kita mulai masuk masalah yang berkaitan dengan turunan. Jadi turunan yang masalah yang pertama yaitu tadi, yaitu masalah mengenai kecepatan, ya kecepatan. Jadi katakanlah seperti ini, ya katakanlah seperti ini. Saya punya mobil gitu ya. Saya udah pernah kasih, tapi saya akan coba jelaskan lagi. Saya punya mobil bergerak dari Jakarta ke Bogor, katakanlah ya, ke Bogor. Nah, jarak antara Jakarta ke Bogor adalah 100 km ditempuh dalam waktu 2 jam. Nah, dengan mudah kita bisa menghitung bahwa kecepatan rata-ratanya ya, kita ingat bahwa kecepatan rata-rata itu adalah perubahan posisi dibagi dengan perubahan waktu, selang waktu yang diperlukan untuk menempuh jaraknya, perpindahannya itu. Nah, maka di sini perubahannya dari Jakarta ke Bogor dia bergeraknya. Dari Jakarta ke Bogor jaraknya 100 km. Berarti 100 dibagi dengan selang waktu untuk menempuh 100 km itu berapa? 2 jam. Maka kecepatan rata-ratanya adalah 50 km per jam. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan adalah bagaimana kecepatan pada saat waktu katakanlah di waktu T-nya sama dengan 1 jam. Bagaimana cara mencarinya? Ya. Bagaimana cara mencari ini? Bagaimana cara mencari kecepatannya? Ya, kita bisa menghitung kecepatan rata-rata, kita bisa mengaproksimasi nilai kecepatan dari si mobil ini ketika waktu T sama dengan 1 jam, dengan menghitung kecepatan rata-rata dari selang 1 jam ini ke selang, ya kita ambil berapapun gitu ya. Cuman kita ambil selangnya yang mendekati 1 jam, agar kita mendapat kecepatan rata-ratanya mendekati dengan kecepatan pada saat waktu T-nya itu sama dengan 1 jam. Jadi misalkan kita ambil selang waktunya adalah di T sama dengan 1,1 jam. Itu kan cukup dekat ya dengan T sama dengan 1 jam. Jadi dengan asumsi bahwa kecepatan
rata-rata dari selang waktu 1 jam ke 1,1 jam itu adalah mendekati dari kecepatan sesaat pada saat T sama dengan 1 jam, ya kita bisa hitung. Ya, kita mengaproksimasi. Jadi aproksimasinya seperti ini ya. V pada saat selang ini, selang yang tadi berarti kan delta S per delta T. Berarti yang awalnya kan delta S itu kan posisi akhir kurang posisi awal. Berarti katakanlah pada saat T sama dengan 1,1 jam ini posisinya di 1,S1,1. Dan pada saat T sama dengan 1 jam berarti posisinya di S sama dengan 1. Berarti S1,1 dikurang dengan S1 dibagi dengan selang waktunya. Selang waktunya ya delta T lah ya, katakanlah delta T. Ya, kita ambil delta T aja. Kita tulis dalam bentuk umum. Sebetulnya kan ini 1,1 dikurang 1 gitu ya. Atau tulis aja deh 1,1 dikurangi dengan 1. Ya. Nah, yang menarik adalah bahwa kita bisa mengaproksimasi lagi. Kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik untuk mendapatkan kecepatan sesaat pada saat T sama dengan 1 jam kalau kita memperkecil selangnya ini. Ya, selangnya ini. Kalau ini kan selangnya antara dari 1 jam ke 1,1 jam. Saya bisa perkecil selangnya ke 1, katakanlah 1,01. Ini kan selangnya lebih kecil, yaitu selangnya berapa? Selang waktunya berapa? Ya, ini sebesar 0,01 ya selang waktunya. 0,01. Jadi saya bisa tulis S 1,01 1,01 dikurang S1 per 1,01 dikurang 1. Ini kan selangnya makin kecil. Saya bisa perkecil lagi menjadi S1,001. Jadi selang waktunya di sini selang waktunya adalah sekitar, bukan sekitar ya, 1 dikurang 1,001 berarti 0,001. Selangnya sangat kecil ya, 0,001. Dikurang dengan S1 dibagi dengan 1,001 dikurang 1. Jadi kita lihat ya bahwa jika selang waktunya itu menuju 0, jadi kalau selang waktunya ini menuju 0, kita akan mendapatkan pada akhirnya ya kecepatan sesaat dari si mobil pada saat T-nya sama dengan 1 jam. Jadi kalau misalkan saya tulis nih, saya kan bisa tulis bahwa V1 itu kan sebetulnya adalah S dari 1 ditambah selang waktunya, ya kan? Dikurang dengan S1 per selang waktu itu sendiri gitu ya. Ya kan? Betul ya? Ini kan kalau bisa kita lihat yang atas ini 1,01 kan didapatkan dengan dari 1 ditambah dengan selang waktunya itu 0,01, yaitu 1 plus didapatkan hasilnya 1,001 dikurang S1 per selang waktunya. Selang waktunya itu 0,01. Ini kan kalau misalkan dikurang 0,01 yaitu selang waktunya itu sendiri, begitu ya. Maka saya bisa tuliskan dalam bentuk umum gitu ya bahwa V ini saya tulis lupa tulis ya, atau nggak usah deh. Jadi saya bisa tuliskan bahwa VT atau V pada saat waktu tertentu itu adalah limit dari delta T pada saat menuju 0 dari ST plus delta T dikurang dengan ST per delta T itu sendiri. Nah, inilah yang dimaksud dengan turunan gitu. Ini sebetulnya definisi dari turunan. Nah, ya seperti itu. Jadi, inilah cara kita menghitung kecepatan dari suatu mobil. Untuk mendapatkan kecepatan sesaat dari suatu mobil, kita bisa menggunakan rumus ini, gitu ya. Limit delta T menuju 0 dari ST plus delta T kurang ST per delta T. Dan tadi yang tadi saya jelaskan adalah interpretasinya. Bagaimana cara kita mendapatkan rumus ini. Nah, ini rumus disimpan ya. Nah, ini adalah salah satu penerapan dari limit sebetulnya. Nah, sini bentar, saya pindahkan dulu ya kan. Nah, ini saya pindahkan. Set. Nah, terus saya kotakin deh. Nah, ini saya kotakin pakai warna merah. Nah, ini adalah sebetulnya
teman-teman, adalah definisi dari fungsi kecepatan, ya. Nah, kecepatan itu sebetulnya didapat dari fungsi waktu, fungsi posisi yang dia itu diturunkan terhadap waktu. Nah, ini sebetulnya definisi dari kecepatan sesaat. Jadi untuk menghitung kecepatan pada saat waktu berapapun kita bisa menggunakan rumus ini, gitu ya. Katakanlah mau dicari V sama dengan V pada saat kecepatannya 1, maka dengan masukkan S1 plus delta T dikurang S1 per delta T-nya. Gitu. Delta T tetap biarkan delta T. Nah, nanti di eliminasi digunakan metode substitusi, faktorisasi, dan lain-lainnya kita akan mendapatkan kecepatan. Nah, inilah yang disebut dengan turunan, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat bahwa ternyata tadi kan saya dapatkan bahwa V itu didapat dari mana? Didapatkan dengan kita itu melimitkan si fungsi posisi terhadap waktu, yaitu ini ya, delta T terhadap waktu, gitu ya. Jadi saya bisa bilang, hal ini nih, yang banyak ini, yang panjang ini sebetulnya saya bisa tuliskan sebagai seperti ini. dy atau karena kita menurunkan fungsi posisi terhadap waktu, saya bisa bilang bahwa Vt itu sebetulnya adalah fungsi kecepatan, fungsi posisi yang dia itu diturunkan terhadap waktu. Jadi ini ya, ini saya bisa tuliskan sebagai fungsi kecepatan St yang diturunkan terhadap waktu. Ini juga penting nih ya. Ini juga penting. Ini Anda harus note. Nah, ini saya juga akan kotakan. Ini nanti salah satu penerapan daripada turunan gitu ya. Nah, ini adalah turunan dalam kasus mobil ya. Kalau kita punya mobil, kita ingin menghitung kecepatan sesaatnya, maka kita bisa mencari dengan rumus ini, gitu ya. Dengan rumus ini. Nah, selain masalah kecepatan sesaat ya, ini kita masalah berkaitan dengan kecepatan sesaat. Ada juga masalah yaitu dalam yang berkaitan dengan turunan begitu ya. Itu adalah masalah gradien atau kecuraman. Jadi kalau misalkan seperti ini, saya punya grafik seperti ini. Nah, saya punya grafiknya seperti ini. Lalu katakanlah grafiknya berbentuk seperti ini. Kasih warna lain, warna biru lah. Saya bikin grafiknya seperti ini. Nah, grafiknya seperti ini. Oke. Nah, yang saya mau tanya adalah ketika di titik ini, ya katakanlah di titik A dan dia punya koordinat Y-nya itu adalah FA gitu ya. Berapa turunannya? Berapa gradiennya atau M ya? M-nya berapa? Nah, ini cukup menarik nih ya. Ini cukup menarik. Kita tahu bahwa M itu di SMP kita tahu bahwa rumusnya adalah Y2 kurang Y1, atau saya tulis begini dulu. Delta Y per delta X. Pasti Anda pernah mendengar ya. Pernah mendengar rumus ini. Atau kalau kita jabarkan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, jadi kalau untuk menghitung gradien pada ini ya, pada titik ini, kita bisa mengambil dua sampel titik. Katakanlah ini kan titik yang pertama, A. Berarti kan ini koordinatnya berapa nih? A, FA ya. Sedangkan kita punya, untuk mencari gradiennya kita butuh dua titik. Katakanlah kita ambil sampelnya ya. Kita ambil titik ini. Atau jangan deh, agak lebih curam. Ambil titik ini. Yang dia itu koordinatnya adalah ini B dan ini adalah FB atau FB. Ya, FB. Nah, maka kita punya koordinatnya adalah B, FB. Betul? Ya. Nah, maka kalau misalkan kita masukkan ke rumus ini, berarti M-nya itu adalah sama dengan Y2 kurang Y1, ya. Y2-nya berarti kan katakanlah ini ya.
Ini adalah X2, ini Y2, ini adalah X1, ini Y1. Berarti Y2 kurang Y1 berarti FB kurangi dengan FA per X2-nya apa? X2-nya B dikurangi dengan A. Nah, cuman FB, B ini kan sebetulnya bisa, B ini ya, ini kan sebetulnya saya bisa tulis seperti ini ya. Saya bisa tulis sebagai FA ditambah dengan delta X. Jadi kalau misalkan A sama B ini dia itu selangnya atau jaraknya itu adalah antara A sama B itu adalah delta X, maka B itu adalah sebetulnya A ditambah dengan selangnya ini, ya sebesar delta X. Betul ya? Ya betul gitu. Berarti B ini saya bisa tulis sebagai apa? A plus delta X. Dan ini saya bisa tulis menjadi A plus delta X, F. F A plus delta X. Gitu ya. Ini saya bisa tulis ulang menjadi F A plus delta X ya. Betul ya? Seperti itu. Jadi saya bisa tulis gradiennya F A plus delta X dikurangi dengan F A dibagi dengan B min A. B itu tadi apa? Saya ubah menjadi A plus delta X. Berarti A plus delta X dikurangi A. Dan itu hanya akan meninggalkan kita dengan FA plus delta X minus FA per delta X itu sendiri. Oke. Nah, cuman yang menjadi masalah kita kan pengen mencari gradien pada di titik ini aja ya. Pada di titik A, FA. Sedangkan kita mengambil selangnya ini nih. Selangnya sampai sini gitu ya. Jadi kalau misalkan kita gambar gradien, kita gambar garis singgungnya, itu kita akan dapatnya seperti ini. Saya ganti warnanya jadi merah. Jadi kita akan dapat gambarnya seperti ini. Gambar garis singgungnya seperti ini. Sedangkan kita mau mencari pada saat di F aja. Nah, ini masalahnya nih udah sampai sini nih. Nyampe sini nih si garis singgungnya. Padahal saya mau ya garisnya seperti ini aja. Katakanlah ya. Hanya menyinggung di satu titik. Namanya juga garis singgung. Hanya maunya itu menyinggung titik ini aja. Karena saya mau nyari titik ini aja. Lah kok ini kok sampai sini gitu kan ya. Ini sampai A plus delta, sampai garis singgungnya itu sampai motong gitu loh. Sampai motong 2 titik. Maka yang bisa saya lakukan adalah saya bisa memperkecil delta X ini, ya selangnya ini saya perkecil hingga menuju mendekati si FA karena kita hanya mau mencari gradien pada saat di titik ini. Nah, jadi saya perkecil selangnya. Dari yang sebelumnya di sini, saya bisa perkecil ini gitu ya, katakanlah saya ambil titik sampelnya di sini menjadi di sini ya. Maka nanti akan didapat gradiennya seperti ini gitu. Nah, cuman masalahnya belum cukup. Ini masih memotong nih ya. Ya udah kita perkecil lagi ya. Kita perkecil jadinya di sini gitu ya. Tapi masih di sini gitu kan ya. Tapi masih di sini. Masih di sini. Ya udah kita perkecil lagi, perkecil sampai kita mendapatkan selangnya itu delta X itu sangat menuju 0 gitu ya. Nah, cuman pada satu titik karena dia mendekati 0, maka nanti kita akan dapat gradiennya. Maka saya bisa tuliskan bahwa gradien itu M itu sebetulnya adalah limit dari delta X selangnya itu dia menuju ke 0 dari si ini. Dari si F A plus delta X dikurangi FA per delta X. Karena kan tadi ya, delta X-nya kita ambil menuju ke 0. Gitu ya, delta X menuju 0. Ini semakin 0, berarti si titik ini makin mendekati gitu ya, makin mendekati si FA dan pada satu titik kita akan mendapatkan gradiennya gitu ya. Nah, yang kita tahu bahwa nanti delta X akan menuju 0, tapi dia tidak boleh sama dengan 0 delta X-nya. Oh, delta X sama dengan 0 berarti FA ditambah 0. Berarti FA kurang FA 0. Delta X-nya 0. Jadi 0 per 0 kita akan terlibat dengan pembagian tak tentu. Yang kita bisa tuliskan hanyalah seperti ini. Nah, ini adalah definisi daripada gradien sebetulnya. Nah, kalau misalkan kita tahu bahwa di gradien itu adalah dulunya seperti ini, Y2 min Y1 per X2 X1, sekarang ubah definisi itu. Sekarang gradien adalah seperti ini. Definisi yang paling akurat untuk menggambarkan gradien adalah ini.
Nah, ini adalah rumus yang nanti akan berguna juga. Jadi kita sudah ada 2 masalah yang kita, bahas. Ada masalah gradien, ada masalah yang berkaitan dengan kecepatan, sesaat ya. Jadi ini masalah kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat. Nah, ini adalah 2 masalah yang cukup menarik, dan menjadi pembahasan kita di limit di turunan. Oke, mungkin untuk saat ini kita akan hanya bahas sampai sini saja, kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi